Maka jangan merasa nyaman orang-orang yang bermaksiat hari ini, tetapi dibiarkan oleh Allah tidak pernah dihukum. Jangan merasa tenang orang-orang yang berbuat zalim saat ini, tetapi seakan-akan dibiarkan berleluasa, karena akan datang masanya Allah menghukum mereka dan mereka tidak akan bisa lepas. Allah juga tidak ada paksaan. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang hendak mukmin beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Nggak ada paksaan kok. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu berarti. Ya, tanggung sendiri akibatnya. Nah, begitulah yang akan terjadi nanti. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, nah beliau mengatakan begini Pak, di dalam kitabnya Al-Fawaid itu, lil abdi rabbun huwa mulaqi wa baitun huwa sakinuh. Setiap hamba itu dia memiliki Rabb. Dia punya Tuhan yang sudah menciptakan dirinya, yang mengatur hidupnya, yang sudah memberi dia rizki, memberikan segala fasilitas di dunia ini, yang satu saat dia akan berjumpa dengannya. Wa baitun huwa sakinuh, dan si hamba itu juga punya rumah yang akan ditempatinya. Bukan yang sekarang rumahnya itu, yang sertifikatnya atas nama dia. Itu sertifikat bisa berubah nanti namanya. Ya? Mana dong rumahnya? Rumahnya adalah nanti setelah dia meninggalkan dunia ini. Gitu. Maka fayan bagi lahu an yastardiya rabbahu qabla liqa'ih wa yu'ammira baitahu qabla intiqalihi ilaihi. Maka yang seyogyanya dilakukan oleh si hamba tadi adalah selama dia hidup itu harusnya berusaha membuat ridho Rabbnya sebelum dia akan berjumpa dengannya, serta memakmurkan rumahnya sebelum dia akan pindah ke sana. Gitu. Siapkan perabotannya yang akan nanti ditempati itu. Kebutuhan-kebutuhan di dalam rumahnya nanti itu apa saja. Jangan dibiarkan rumah masa depannya itu nanti kosong. Kira-kira begitu. Masuk pindahan ke rumah kosong kan gak enak. Ya. Kalau mau pindahan itu siapkan dulu. Itu perabotannya, beli yang paling bagus, siapin tempat tidurnya, sudah ada listriknya, sudah ada AC-nya, kan begitu. Begitu pindah ke sana tuh enak, nyaman. Nah kalau pindah rumah kosong, ya kan nggak bisa tidur. Orang rumah sebelumnya pakai AC, itu. Rumahnya mewah, tiba-tiba dijemput sama malaikat maut. Lah rumahnya masih kosong, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah sedekah, dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ibadah. Kosong nanti tuh rumahnya, dia akan kesepian, nggak akan betah nanti. Ini ya, gitu. Nah itu perkataan Ibnu Qayyim mengatakan begitu. Jadi di dunia saja, kalau kita mau pindahan rumah, kan kita siapin dulu, gitu. Walaupun nggak perabotan baru juga, ya kita pindahin perabotan lama, disiapin di sana. Ya, bukan rumah kosong kalau mau pindahan. Itu lebih enak, sudah ada semuanya. Makanya, ayo. Jadi hidup kita ini berarti tugasnya adalah, ayo
persiapkan untuk kebutuhan rumah kita nanti. Ya. Itu yang utama itu. Prioritasnya. Apa saja? Ya nanti di sana udah nggak butuh kulkas lagi. Nggak perlu lagi tempat tidur. Yang dibutuhkan di sana itu hanya amal. Hanya amal. Ya. Ayo perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbanyak sedekah gitu ya. Perbanyak sedekah. Karena uang itu nggak ada gunanya kalau cuma ditumpuk aja. Nggak ditumpuk, saya mah di rekening, apalagi di rekening mah belum tentu bisa diambil itu. Ya. Jangan bangga lihat saldonya itu digitnya panjang banget itu. Sampai ngeprintnya nggak cukup. Uang itu kalau hanya ditumpuk tidak akan ada gunanya, sebab uang itu nilainya ada pada manfaatnya. Jadi kalau kita dititipi uang, buru-buru manfaatkan. Begitu ya. Beruntunglah manusia yang hidup di dunianya itu dijadikan oleh Allah seperti keran. Dan berhati-hatilah, waspadalah manusia yang hidup di dunianya, hidupnya itu seperti torn. Apa maksudnya, Pak? Kalau torn itu nampung airnya banyak, keluar sedikit. Kalau keran itu tidak pernah menampung air. Ketika air datang langsung dia salurkan ya. Langsung dia salurkan. Itulah manusia-manusia yang akan bahagia. Ketika Allah titipkan harta padanya, dia bukan nyimpen, langsung buru-buru dia bagi-bagi gitu. Ini bukan harta saya, ini milik Allah. Harus saya salurkan gitu. Tapi banyak orang yang senang jadi torn, Pak. Ya. Begitu ngeluarin sedikit. Ya Allah. Aduh. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum maklum. Kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Nah, ini dinyatakan oleh Allah. Tidaklah kami hancurkan suatu negeri dengan azab, ya, karena sebab mereka durhaka dan mendustakan para utusannya, kecuali itu semua sudah ada ketetapannya, yaitu ajalun maktubun fi kitabin mahdudin al yauma was-sa'ah. Mahdudil yaumi was-sa'ah. Ada ajalnya, ada batas waktunya yang ditetapkan dalam ketetapan Allah, sudah ditetapkan waktunya dan kapannya itu. Ya. Maka jangan merasa nyaman orang-orang yang bermaksiat hari ini tetapi dibiarkan oleh Allah tidak pernah dihukum. Jangan merasa tenang orang-orang yang berbuat zalim saat ini tetapi seakan-akan dibiarkan berleluasa, karena akan datang masanya Allah menghukum mereka dan mereka tidak akan bisa lepas. Kan sudah ketemu ayatnya di surat Ibrahim kemarin sebelumnya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maka lanjutan ayatnya Allah menyatakan, ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Ajal itu sudah pasti, tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa
ditangguhkan. Orang yang mati karena bunuh diri, dia tidak mempercepat kematiannya. Tapi Allah memang sudah menetapkan kematiannya dengan cara seperti itu, tetapi akan tetap dihukum karena dia yang memilih cara itu. Tuh. Ya, karena itu pilihannya. Ya, pilihannya. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Jadi begini Pak, maksud saya pilihannya itu ya supaya paham dulu nih. Ada yang memaknai qadar Allah itu begini. Allah itu menetapkan qadar pada setiap benda, pada setiap ciptaannya. Nah, qadarnya racun itu mematikan. Qadarnya benda tajam itu bisa melukai, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Gitu ya. Nah, maka kita yang dikasih akal oleh Allah nih, nah, disuruh menggunakan akal ini. Itu alat mau dipakai buat apa? Itu. Nah, kita itu yang ditentukan, yang dipilih, yang suruh milih. Ya, karena yang namanya qada Allah itu ada yang memang sama sekali di luar kendali kita, ada yang memang dalam kendali kita. Seperti terdengar suara azan misalnya, pilihannya adalah ke masjid atau tidak ke masjid. Itu dalam kendali kita atau tidak? Kita yang menentukan. Gitu? Ya, ke masjid deh. Ya, mumpung libur nih. Itu mau ke masjid deh. Begitu dia jalan ke masjid, keserempet motor meninggal dunia. Nah, itu adalah ketentuan Allah yang di luar kendali dia. Itu bukan pilihan dia itu. Ya. Makanya orang yang bunuh diri itu ya itu pasti pilihan dia. Dia yang punya keinginan kok. Tapi tetap Allah yang menghendaki dan menentukan. Karena jika Allah tidak mengizinkan orang berkali-kali mencoba bunuh diri, nggak mati-mati. Banyak itu. Gantung diri talinya putus. Ya, minum racun ketahuan tetangga. Itu dibawa ke rumah sakit. Ya. Sembuh lagi. Nah, ada yang memahami qada itu adalah ketetapan di sisi Allah. Nah, sedangkan qadar itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kenyataan, sudah terjadi. Nah, kalau dipahami demikian, maka qadar nggak akan bisa berubah. Qadar takdir itu ya nggak bisa berubah, karena sudah terjadi. Bagaimana dengan qada? Kepastian Allah, apa yang akan terjadi besok di kemudian hari kita nggak tahu. Maka adalah pernyataan dari Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah, ketetapan untuk kita, kecuali doa. Gitu. Berarti mungkin dong bisa berubah gitu ya. Yeah. Jadi qada yang belum menjadi kenyataan. Itu kalau qada mah ya. Iya. Ya sama. Yaitu berarti qadanya demikian ya. Qadanya demikian. Ketetapannya seperti itu. Ya. Nah, apakah hukuman mati yang diterimanya itu berdasarkan keputusan yang benar atau tidak? Nah, itu tergantung ya. Hakim yang memutuskan. Ya, kalau kasusnya karena kejahatan dirinya, ya berarti dia ya menjalani hukuman ya seperti yang menjalani hukum qisas itu kan demikian. Ya. Dihabisi juga begitu. Kalau memang keluarga korban tidak memberikan ampunan, tidak memaafkan,
dan maunya balas dendam. Gitu. Nah, kalau keluarga mau memaafkan maka ada kompensasi. Tidak dijatuhi hukuman kisos, tapi dia wajib membayar diat sebesar senilai 100 ekor unta. Ya udah, tinggal kali aja itu. Sekarang berapa satu ekornya ya? Kurang lebih ada 2 miliar Pak itu. Cukup untuk masa depan keluarga korban yang ditinggalkan itu. Jadi Islam itu syariatnya tidak hanya sepihak, tetapi memikirkan banyak pihak. Gitu. Jadi nggak serta-merta orang membunuh terus dibunuh lagi. Dimusyawarahkan dengan keluarganya, gimana nih? Kalau mau balas dendam, serahkan kepada penegak hukum, nanti akan melaksanakan kisos. Tapi urusan keluarga masa depan bagaimana? Karena kehilangan kepala keluarga misalnya, silahkan pikirkan sendiri, musyawarahkan sendiri. Atau mau memaafkan saja, anggap itu sebagai musibah. Nanti si pembunuh dia berkewajiban memberikan kompensasi sejumlah tadi uang 2 miliar, cukup untuk keluarga, masa depan anak-anaknya bisa terjamin pendidikan mereka, bisa buat usaha. Dipikirkan ada solusi kalau syariat Islam. Coba kalau di penjara nggak mikirin keluarganya bagaimana, yang penting penjahatnya udah dikurung, selesai udah. Berapa tahun dia penjara? 20 tahun. Anak korban 20 tahun udah gede itu. Tahu pembunuh bapaknya bakal keluar 20 tahun yang akan datang. Keluar penjara, bunuh lagi, balas dendam masih. Nggak selesai. Ya. Tidak memberi solusi dan tidak menyelesaikan. Wallahu a'lam lah ya. Kalau itu urusannya yang tumbal-tumbal itu konon katanya dibawa ke alam lain begitu ya. Nah, kalau itu saya tidak makrifat urusan itu. Wallahu a'lam ya. Apakah benar demikian adanya? Itu wallahu a'lam. Itu baik. Jadi yang dihukum mati seperti itu. Artinya memang kodoknya demikian. Ya, baik. Kita akan